Ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, harap semuanya masih dalam keadaan sehat. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sudah siap? Sekali lagi, sudah siap? Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu mengajak anak-anak untuk berdiri, kita berdoa. Ya, saya minta Dean untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan. Biarkanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Dean yang sudah memimpin kita di dalam doa. Baik, selanjutnya Ibu akan presentasi dulu, ya. Alfa Melania Bahagia, Anastasia Anista, Aprilia Rivana Ginung, Veronica Dewi Sarina, Francesco Saputra, Gabriel Saputra, oh sakit, Gregoria Deandra Valeri, Grisilia Andriani, tinggal, Juliatno Arendra Harapan, Claudia Citra Jelimut, Lodika Panira, Maria Luna, Maria Jessica Yunita, Maria Novela Intan, Maria Sarmila Santika, Maria Sasmita Saina, Marianus Saputra, Matius Trisani Tamboyan, Roitus Jumaru, Sefian Januario Debino Amiro. Baik, 2 orang yang kita kaget ya karena sakit ya, karena memang cuacanya sedang tidak bagus ya, makanya ada teman kita yang sakit sehingga tidak bisa mengikuti pelajaran hari ini. Baik, sebelum memulai pelajaran kita bernyanyi bersama. Ayo silakan berdiri. Semuanya berdiri. Kita bernyanyi Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Terima kasih. Ya, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 2. Tema 2 tentang bermain di lingkunganku. Subtema 2 bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran yang ke-1. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah mengamati bacaan yang terdapat dalam teks PowerPoint, anak-anak sekalian dapat menganalisis isi teks pendek tentang keragaman benda dengan benar. Lalu tujuan yang kedua, setelah mengamati teks bacaan di dalam PowerPoint, anak-anak dapat mengidentifikasi penggunaan kosakata dalam bacaan
yang berkaitan dengan keragaman benda dengan tepat. Tujuan yang ketiga, setelah mengamati video yang ditayangkan, anak-anak dapat mengidentifikasi nada panjang dan nada pendek pada lagu menggunakan simbol dengan benar. Tujuan yang keempat, setelah mengamati video yang ditayangkan, anak-anak dapat memilah nada panjang dan nada pendek pada lagu dengan menggunakan simbol dengan benar. Yaitu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, coba perhatikan teks bacaan yang Ibu tampilkan ini. Bermain di lingkunganku. Hari Minggu, Benny dan Tiur bermain perahu kertas. Benny belajar membuat perahu. Benny sangat senang sekali. Benny berjanji dengan teman-teman untuk bermain di rumah Udin minggu depan. Banyak permainan yang dimainkan Benny dan teman-temannya. Pada saat liburan, Benny dan teman-teman mengunjungi tempat wisata dan bermain di sana. Ya, ini adalah teks bacaan tentang bermain di lingkunganku. Coba perhatikan teks bacaan yang ditampilkan ini. Di sini juga ada gambarnya, ya. Gambar ada Benny yang sedang bermain perahu kertas, ada yang sedang bermain skipping, ya. Ini mereka sedang turun dari bus menuju ke tempat wisata, ya. Lalu dari gambar ini, dari teks bacaan ini, ya, nanti akan ada pertanyaannya. Sebelum masuk ke situ, saya minta satu orang dulu untuk membaca teks bacaan yang ditampilkan ini. Citra, silakan. Baca dengan suara lantang. Silakan. Hari Minggu, Benny dan Tiur bermain perahu kertas. Benny belajar membuat perahu. Benny sangat senang sekali. Benny berjanji dengan teman-teman untuk bermain minggu depan. Banyak permainan yang dimainkan Benny dan teman-temannya pada saat liburan. Benny dan teman-teman mengunjungi tempat wisata dan bermain di sana. Baik, tepuk tangan. Baik, terima kasih. Ya, jadi ini adalah teks bacaan tentang kegiatan Benny dan teman-temannya. Mereka sedang bermain perahu kertas. Baik, dari bacaan ini apa saja jenis permainan yang Benny dan teman-temannya lakukan? Angkat tangan. Bisa, silakan. Bermain perahu kertas. Apa lagi? Angkat tangan. Bermain Angkat tangan. Zul, silakan. baskom. Bermain baskom. Ya. Tepuk tangan. Ya. Nah, baik. Dari yang berikut, di mana saja mereka bermain? Mereka bermain di mana saja? Yang bisa jawab, angkat tangan, jangan rame-rame. Ika, silakan. Bermain di rumah, di mana lagi? Angkat tangan. Piano, silakan. Di rumah Udin, di mana lagi? Jom, silakan. Di wisata. Di tempat wisata, tepuk tangan. Ya. Mereka bermain di rumah Benny, bermain di rumah Udin dan juga di tempat wisata. Lalu yang berikut, siapa saja yang ikut bermain di dalam cerita itu? Zul, siapa saja yang ikut bermain di dalam cerita itu? Angkat tangan. Udin, siapa lagi? Angkat tangan, angkat tangan. Citra, silakan. Siapa? Ada Tiur, siapa lagi? Jason. Ada Udin, tepuk tangan. Ya. Jadi yang bermain itu ada Benny, ada Tiur, ada Udin. Ya. Nah, lalu yang berikut, kapan mereka bermain? Angkat tangan yang bisa. Bisa, silakan. Pada saat libur. Pada waktu apa lagi? Angkat tangan.
teman-teman. Sekarang Ibu mau tanya, siapa di sini yang punya kegemaran bermain perahu kertas sama seperti Benny? Siapa? Ada Jul, ada Riano, ada Tisa, ada Debri ya. Ternyata di kelas kita juga banyak yang mempunyai kegemaran seperti Benny dan juga teman-teman yaitu bermain kertas ya. Selain bermain perahu kertas, siapa yang punya hobi bermain bola? Angkat tangan. Ya, hampir semua. Siapa yang punya hobi bermain layang-layang? Hampir semua juga ya. Jadi di antara kita ini punya kegemaran dan hobi yang berbeda. Ada yang hobinya sama seperti Benny tadi yaitu bermain perahu kertas. Ada yang hobinya bermain bola. Ada yang hobinya bermain layang-layang. Dan juga masih banyak hobi dan kegemaran kita yang lain ya. Baik, sekarang kita perhatikan Ibu akan menayangkan sebuah lagu ya, video sebuah lagu. Lagu ini judulnya adalah Bergayung ya. Judulnya adalah Bergayung. Dari video ini nanti, video lagu ini nanti kita akan menentukan nada panjang dan juga nada pendek dari lagu yang Ibu tampilkan. Nanti setelah Ibu putar videonya, kita akan bernyanyi bersama. Nanti Ibu akan beriaba ya. Coba kita perhatikan bersama. Nah, baik ya. Lagu ini judulnya adalah Bergayung. Kita bernyanyi bersama. Nyanyi bersama lagu Bergayung. Silakan berdiri. Ayo. Berdiri. Nah, berdiri semua berdiri ya. Kalau kita berdiri berarti semua harus berdiri. Dengar saya dong. Nanti Ibu beri Bapak. Ayo nyanyi bersama ya. Seperti itu. Lajulah perahu. Ibu yang nyanyi dulu, nanti Ibu bilang akan minta anak-anak untuk bernyanyi bersama. Dengarkan saya, ya. Dengarkan Ibu bernyanyi, baru nanti kita bernyanyi bersama, ya. Lajulah perahuku, laju meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Ya, sekarang kita nyanyi bersama. Ayo. Lajulah perahuku, lajulah meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Ya, tepuk tangan. Sekarang silakan kembali. Ya, itu cara menyanyikan lagu Bergayung. Ya, baik. Sekarang kita duduk dalam kelompok. Ya, kita duduk di dalam kelompok masing-masing. Nah, kemarin Ibu sudah bentuk kalian anak-anak sekalian dalam kelompok. Sekarang silakan duduk dalam kelompok masing-masing. Jangan ribut. Angkat saja kursinya, jangan menimbulkan suara. Angkat saja kursinya balik. Jangan ribut. Sekarang kelompok. Baik. Kalau sudah duduk dalam kelompok, Ibu akan membagikan lembar kerja yang nanti anak-anak akan kerjakan dan diskusikan di dalam kelompok. Ya. Kalau sudah duduk dalam kelompok, jangan mengeluarkan suara. Jangan ribut. Jangan ribut, ya. Baik, sekarang buka di halaman 3, lembaran yang ketiga ya. Buka di lembaran
ketiga. Sudah? Sudah buka di lembaran yang ketiga? Baik, di situ petunjuk untuk mengerjakan soalnya. Dengar ke sini, jangan ribut. Dengar ke sini, petunjuknya adalah tuliskan namamu pada kolom yang disediakan. Bacalah teks bacaan yang disediakan, lalu tuliskan isi bacaan pada tabel yang sudah disediakan di halaman belakang. Ya, baca dulu bacaan yang ada tentang bermain perahu kertas. Nanti anak-anak sekalian akan menjawab pertanyaan yang di halaman 4 itu berdasarkan bacaan yang ada di bagian depan. Silakan. Silakan. Nah, ini lihat ya teksnya, teks bacaannya. Nanti dari teks bacaan ini, anak-anak akan menjawab pertanyaan yang ada ini. 1, 2, 3, 4. Berdasarkan teks bacaan ini tadi. Baca dulu bacaannya, baru jawab pertanyaannya. Ya, silakan. Nah, baca dulu bacaannya, baru nanti setelah membaca bacaan ini, kerjakan pertanyaan yang ada ini yang sudah disediakan. Ya, ada 4 nomor. Diskusikan dengan teman. Di dalam satu kelompok itu hanya 1 orang saja yang menulis. Ya, dengar itu dulu. Di dalam satu kelompok itu hanya 1 orang saja yang menulis. Jangan ribut, diskusikan. Nah, baca dulu teks bacaan ini, lalu jawab pertanyaan yang ada di bagian belakang. Ya, nah, diskusikan, jangan bekerja yang lain. Diskusi dulu pekerjaan ini. Nanti dipresentasikan di depan. Dibacakan hasilnya. Misalnya nanti saya juga dari kelompoknya Debbie yang baca. Ya, seperti itu. Jadi semua harus bekerja. Ya. Nah, baca dulu bacaan ini, baru nanti dari bacaan ini, ya, kerjakan soal-soal ini. Jangan ribut. Diskusikan di dalam kelompok masing-masing. Ada yang ingin bertanya? Ada yang tidak mengerti? Angkat tangan. Ya baik, saya ke kelompok sebelah ya. Sabar ya. Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 3. Benda apa saja yang kepada kelompok ini sudah di nomor 3. Benda apa saja yang digunakan untuk membuat perahu kertas. Nah, di bacaan itu coba dilihat benda apa yang digunakan Benny untuk membuat perahu kertas. Apa? Silakan tulis. Nomor berapa? Nomor 1, 2 sudah. Nomor 4 sudah. Ya. Bentar ya, bagus ya. Kelompok ini sudah nomor 4. Pertanyaannya yang di sana jangan ribut, jangan sampai mengganggu teman-teman. Bagaimana cara memainkan perahu kertas? Dalam bacaan ini
kira-kira yang mana caranya untuk memainkan rambutnya? Nomor berapa sudah? Nah, nomor 3 ya. Nah, pintar. Bagus. Kalau sedang berdiskusi, diskusi dengan teman, jangan kau buat yang lain. Ya? Nah, silakan. Pertanyaan nomor 3 itu, benda apa yang digunakan Kenny untuk membuat perahu kertas? Nah, kalau sudah tahu jawabannya, silakan tulis di dalam lembaran jawabanmu. Yang di kelompok sana, sudah? Sudah? Nomor 4 sudah? Ya, ini sudah nomor berapa? Nomor 4. Nah, nomor 4 pertanyaannya, bagaimana caranya untuk memainkan perahu kertas? Coba baca kembali tulisannya. Bagaimana caranya? Sudah? Nomor 4 ya. Ayo semangat. Nah, karena nanti setelah mengerjakan EKBD yang pertama ini kita masih mengerjakan EKBD yang kedua, yaitu tentang menentukan nada panjang dan pendek pada lagu dengan menggunakan simbol, ya. Simbol nada panjangnya yaitu lingkaran, simbol nada pendeknya yaitu setengah lingkaran, ya. Nah, silakan. Nanti di nada yang panjang itu kita lihat, perhatikan ke sini dulu. Ayo perhatikan ke sini. Di nada yang panjang itu nanti kita beri simbol lingkaran penuh, ya. Kalau nada yang pendek bisa perhatikan ke sini diberi tanda setengah lingkaran, ya. Setengah lingkaran. Nah, silakan. Sudah semua? Sampai nomor 4 sudah? 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 Yang di kelompok sana sudah? Sudah sampai nomor 4? Sudah semua? Sudah nomor 4. Nah, baik. Yang berikut kita lihat di SKPD yang kedua. Nah, baik. Ini ada teks lagu berdayung. Jadi, dari teks lagu berdayung ini, ya, kita berikan tanda lingkaran penuh untuk nada 2 ketuk atau yang nada panjang, ya. Kalau nada 2 ketuk itu biasanya ada titik di belakang. Kalau nada 1 ketuk biasanya tidak memiliki titik di belakangnya, ya. Nanti dari nada ini kita berikan tanda lingkaran penuh untuk yang 2 ketuk. Lalu yang 1 ketuknya kita berikan tanda setengah lingkaran, ya. Silakan. Karena di dalam teks itu di bagian belakang, coba perhatikan yang di dalam, ya. Tulis kembali dulu ini, tulis ini di kertas jawaban, lalu lompat 1 baris, berikan tanda ini dengan ini. Mana yang termasuk nada 1 ketuk, mana yang termasuk dengan nada 2 ketuk. Tulis kembali dulu ini, ya. Nah, yang ini, silakan. Cukup yang ini, yang angka ini saja, yang lebih atasnya jangan. Bagian angka-angkanya ini ditulis kembali, ya. Tulis dulu yang baris pertama, lompat 1 baris, lalu tulis yang ini. Silakan.
Di dalam itu ada tanda titik. Nah, ada tanda titik. Lalu coba tulis yang bagian bawahnya 2.1. Nah, jangan di sini, lompat satu garis. 2.1. Kelompoknya sebelah sudah. Sudah ditulis di dalam. Nah, sekarang untuk video pembahasan. Lompat satu garis. Lalu tulisnya bagian bawahnya 2.1 garis 7. Silakan tulis di bawah sini. Lompat. Karena kita sudah selesai mengerjakannya, kita akan presentasi.
Anak-anak sekalian, satu orang dari setiap kelompok membacakan hasilnya di depan kelas. Baca bisanya nomor 1. Saya punya jawabannya begini, Ibu. Ya. Sekarang kita mulai dari kelompok 4. Silakan. Siapa yang akan bacakan di depan dari kelompok 4? Citra, silakan. Ayo. Bapak dengan pekerjaannya itu sampai di sini nanti bacakan hasilnya. Silakan. Kalau teman sedang mempresentasikan di depan, yang lain jangan ribut. Silakan. Baca hasilnya. Nomor 1 jawabannya apa? Bermain rambutan. Nomor 2. Bermain rambutan. Nomor 3. Kertas. Nomor 4. Diaktifkan. Diaktifkan. Lalu, coba kita perhatikan di sini, di gambar ini, ya, ada angka. Kalau yang ini nada berapa? Kalau lingkaran tadi nada 2 ketuk. Berarti di sini diberi tanda apa? Tanda apa? Lingkaran atau setengah lingkaran? Tanda lingkaran. Di sini karena ini satu ketuk diberi tanda setengah lingkaran. Ini. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, silakan kembali. Yang berikut kelompok 2, silakan bisa. Bacakan hasilnya. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2, ya. Dari yang berikut kelompok 3, silakan. Satu orang dari kelompok, tepuk tangan untuk 3. Ayo. Ini satu-satunya perwakilannya laki-laki dari setiap kelompok, silakan. Nomor 1 jawabannya apa tadi? Ayo, silakan baca. Nomor 1. Baca. Bagaimana? Rambutan. Nomor 2. Ya, baca. Baca. Nomor 2. Bermain rambutan. Nomor 3. Nomor 3. Atas. Nomor 4. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali yang terakhir. Kelompok 1, silakan. Tepuk tangan untuk yang ini. Silakan bacakan hasil diskusinya. Nomor 1 jawabannya apa? Nomor 2. Nomor 4. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 4. Tepuk tangan, ya. Itu LKPD yang pertama. Sekarang kita sama-sama perhatikan di LKPD yang kedua tadi, yaitu menentukan nada panjang dan juga nada pendek dalam lagu berdayung. Ya, coba kita perhatikan. Di sini, ini suruhannya. Beri tanda lingkaran untuk nada 2 ketuk. Beri tanda setengah lingkaran untuk nada 1 ketuk. Coba kita perhatikan. Karena tadi katanya, ya, di nada 2 ketuk di belakangnya selalu diikuti dengan tanda titik. Ya, coba kita perhatikan 3.2. Berarti ini nada berapa ketuk? 2 ketuk atau 1 ketuk ya? 2 ketuk. Kenapa 2 ketuk? Karena ada tanda titik di belakang. Coba kita perhatikan yang ini. Ini nada berapa ketuk? Nada 3. 1 ketuk karena tidak ada titik di belakangnya. Lalu yang ini nada berapa ketuk? 2. 2 ketuk. Yang ini 2 ketuk. Yang ini 2 ketuk. Yang ini 1 ketuk. Yang ini 2 ketuk. Yang ini tepuk tangan. Ya. Ternyata anak-anak ibu
semuanya hebat. Ya, kalian luar biasa. Sekali lagi kita tepuk tangan. Baik, sekarang sebelum kita lanjut kita tepuk salut dulu. Ada yang tahu tepuk salut? Tidak ada. Kalau tidak ada, perhatikan ibu dulu ya. Nanti baru teman-teman ikuti ibu ya. Tepuk salut. Jangan dulu, saya dulu nanti baru teman-teman. Nanti saya beri komando ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, seperti itu. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Berdiri, berdiri, berdiri. Nah, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, silakan kembali ya. Masih semangat? Masih ya. Baik, selanjutnya kita tadi sudah belajar menentukan benda yang ada di dalam bacaan, lalu menentukan nada panjang dan juga nada pendek. Sekarang coba kita perhatikan materi yang kami pelajari hari ini tentang apa? Nah, perhatikan ke sini, Jul, perhatikan ke sini. Baik. Nah, materi yang kami pelajari itu tentang apa? Tapi sebelum lanjut ke situ, saya minta anak-anak untuk kembali ke posisi duduk semula. Nah, di mana tadi? Nah, kita duduk di mana? Di sini, toh? Nah, silakan kembali ke posisi semula. Jangan ribut, ya. Jangan ribut. Kembali ke posisi semula. Karena nanti setelah ini kita akan mengerjakan soal secara pribadi, ya. Jangan ribut. Kursinya diangkat, jangan didorong. Silakan. Kursinya diangkat, jangan didorong. Sudah? Nah. Baik, kalau sudah, ya. Kalau sudah, silakan dulu. Baby lo, silakan dulu. Silakan. Baik, sekarang ya, tadi kita sudah belajar tentang benda-benda atau keragaman benda yang ada di dalam teks bacaan. Lalu tentang menentukan nada panjang dan juga nada pendek. Mungkin anak-anak bingung. Kami hari ini sudah belajar tentang apa? Kok tiba-tiba kami disuruh untuk diskusi, ya? Lalu sebenarnya apa materi yang kami pelajari hari ini? Nah, untuk lebih jelasnya, coba perhatikan yang ibu tampilkan di PowerPoint yang di sana. Jangan ibu, coba perhatikan ke depan. Ya, menentukan benda berdasarkan bentuk dan wujudnya. Nah, ada berapa wujud benda? Ada 3. Benda apa saja? Benda gas. Apalagi benda cair. Hebat, kalian luar biasa ya. Nah, tepuk tangan dulu. Nah, baik. Kita perhatikan yang pertama adalah tentang benda cair. Ciri-ciri dari benda cair itu adalah meresap ke celah-celah kecil. Lalu yang kedua, mengikuti bentuk wadahnya, ya. Nah, lalu yang berikut, mengalir ke tempat yang rendah. Itu ciri-cirinya. Ada yang tahu di sini apa saja contoh benda cair itu? Angkat tangan. Nah, apa? Silakan. Tepuk tangan. Ya, apalagi selain ayale, angkat tangan. Cika, silakan. Air. Apalagi tepuk tangan. Yang berikut selain air, selain ayale, apalagi? Yang ketahui. Angkat tangan. Angkat tangan. Ebrio, silakan. Minyak goreng. Tepuk tangan. Ya. Jadi itu tadi tentang. Nah, coba. Contoh benda cair adalah ada air, ada minyak, ada susu, ada kecap, cuka, oli, dan juga jus. Itu adalah contoh benda cair. Nah, yang berikut. Selain benda cair itu, tadi dikatakan ada benda padat ibu. Nah, benda padat itu ciri-cirinya yang pertama isinya tetap, ya. Nah, lalu yang berikut bentuknya tetap. Nah, bentuknya tetap, selain isinya tetap juga bentuknya tetap. Apa yang anak-anak ketahui tentang benda padat? Contohnya itu apa? Angkat tangan yang bisa. Contoh benda padat, angkat tangan. Jul, silakan. Apa? Balon. Balon.
Ya, kurang tepat. Mungkin ada yang lain. Tepuk tangan dulu. Jangan berani menjawab. Yang lain angkat tangan. Contoh, Tika gunakan. Ada batu, tepuk tangan. Selain batu apa lagi? Angkat tangan, angkat tangan. Tirsa. Ada papan tulis, tepuk tangan dulu. Apa lagi selain batu? Papan tulis. Mita, silakan. Meja, tepuk tangan. Ya. Jadi itu tadi adalah contoh benda padat. Contohnya ada buku, ada pensil, ada kayu, batu, kelereng, piring, kursi, dan juga masih banyak yang lainnya. Ya, ada tembok juga termasuk benda padat, pintu juga termasuk benda padat. Tas, ya, tasnya anak-anak itu termasuk dalam benda padat. Ya, seperti itu. Lalu yang berikut adalah benda gas. Coba kita lihat ciri-cirinya. Tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan. Lalu memenuhi ruang. Nah, contohnya itu adalah apa? Angin. Ya, contohnya angin. Siapa di sini yang pernah bermain balon? Pernah? Karena bentuk semulanya balon itu adalah kepis, kepis. Tetapi setelah balon itu kita isi dengan angin atau udara, dia bentuknya mengembang. Ya, bentuknya berubah dari yang semula kepis menjadi mengembang karena di dalamnya ada udara angin itu tadi. Seperti ciri yang kedua itu adalah memenuhi ruang. Jadi ruang balon itu dipenuhi oleh udara sehingga dia bentuknya menjadi mengembang. Ya, seperti itu. Lalu selain tadi kita belajar tentang menentukan benda berdasarkan bentuk dan wujudnya, coba kita perhatikan. Selain itu tadi kita belajar tentang menentukan nada panjang dan nada pendek. Ibu, nada itu apa sebenarnya? Elvio, perhatikan ke sini, jangan ya. Nada itu adalah bunyi yang beraturan. Sama-sama. Bunyi beraturan. Bunyi beraturan. Jadi nada itu adalah bunyi beraturan. Ada nada panjang, ada juga nada pendek. Ya. Panjang pendeknya nada itu dapat dihitung. Start penghitungnya yaitu adalah ketukan. Seperti tadi. Yang dua ketuk kita beri tanda lingkaran. Yang satu ketuk kita beri tanda setengah lingkaran. Ya. Kita perhatikan. Ini adalah nada dua ketuk. Kenapa dikatakan nada dua ketuk? Karena ada satu buah titik di belakangnya. Coba perhatikan, ada garis, ada angka 7, ada titik. Oh, berarti ini nada dua ketuk karena di belakangnya ada titik. Ya, seperti itu. Lalu nada satu ketuk. Kenapa ini hanya dikatakan nada satu ketuk? Karena di belakangnya tidak memiliki titik atau garis di atasnya. Ya, kalau di atasnya ada garis, kalau ada titik di belakangnya berarti itu termasuk nada dua ketuk. Ya, tetapi ini tidak ada garis, tidak ada titiknya berarti ini termasuk nada yang satu ketuk. Ya, seperti itu. Baik, yang berikut adalah kita akan mengerjakan soal evaluasi. Apakah anak-anak sekalian itu sudah paham atau tidak dengan materi kita hari ini? Ya, supaya kita tahu bahwa anak-anak itu sudah paham, kita akan mengerjakan soal. Ya, ini soalnya. Coba perhatikan. Ini soalnya. Soal nomor 1 sampai nomor 5 itu nanti jawabannya baca dulu teks bacaan ini, ya. Baru nanti anak-anak akan menjawab soal nomor 1 sampai dengan nomor 5.
Ya, silakan dikerjakan, tulis jawabannya di dalam kertas, jangan lupa tulis nama, lalu nanti kerjanya secara individu. Kerjaan koi. Kerja masing-masing, ya. Tidak boleh menyantai pekerjaan teman. Ya, silakan. Nomor 1, saya akan bacakan ya. Bermain perahu kertas. Ini sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Deni sangat menyukai permainan ini. Nomor 1. Bacaan di samping berisi tentang titik-titik. Bacaan ini isinya tentang apa? Silakan tulis jawabannya. Nomor 1. Bacaan di samping berisi tentang titik-titik. Bacaan yang ibu tampilkan di dalam itu isinya tentang apa? Jangan lupa tulis nama ya. Tulis nama. Lalu di bawahnya jawabannya apa? Nomor 1. Silakan. Silakan. Nomor 1 pertanyaannya, bacaan di samping berisi tentang titik-titik. Silakan. Kerja masing-masing. Jangan menyontek kiri kanan. Ya, silakan. Tulis jawabannya saja. Soalnya jangan ditulis. Jawabannya yang ditulis. Jangan tulis soalnya ya, tulis jawabannya. Soalnya sudah ditampilkan di depan ini. Ya ini kenapa ketawa? Ada yang lucu? Lucu kenapa? Oh, dia tertawa. Kenapa? Kenapa lucu? Ayo silakan dikerjakan. Kerjakan soalnya. Sebentar baru kita tertawa bersama-sama. Tertawa ya. Ya Riano ya. Silakan dikerjakan. Tulis jawabannya saja. Soalnya yang ada di dalam itu, di depan itu jangan ditulis kembali. Tulis jawabannya saja. Nomor 1 jawabannya apa? Silakan.
Jangan ribut, kerja masing-masing. Sudah? Ada yang sudah? Nomor berapa sudah? Yang sudah selesai nomor 1, angkat tangan. Nomor 1 yang sudah selesai. Oh, ada berapa orang? Yang nomor 2? Nah, silakan. Nomor 3, kertas termasuk dalam jenis benda apa? Silakan, itu nomor 3 ya. Nomor 3, kertas termasuk dalam jenis benda titik-titik. Benda apa kertas? Tulis jawaban dari jawaban masing-masing. Sekarang semua sudah di nomor 4 ya. Air termasuk benda yang berwujud titik-titik. Wujud apa itu air logam? Air termasuk dalam
jenis benda apa? Nalipah kenapa? Berkoin. Silakan. Nomor 4. Air itu termasuk dalam jenis benda apa ya? Yang sudah, Roy, sudah selesai Roy. Roy masih di nomor 3. Silakan Alifah. Jason sudah. Sudah nomor 2. Nomor 5, baskom termasuk benda yang berwujud titik-titik. Baskom. Nah, pernah melihat baskom, dong? Di rumah semua ada baskom? Ada? Nah, jadi baskom ini dia termasuk dalam jenis benda apa? Nah, kalau tahu jawabannya tulis di jawaban masing-masing. Silakan. Ya. Nah, baskom itu termasuk dalam jenis benda apa ya? Nomor 5. Lalu nomor 6. Nah, tadi itu sudah jelaskan. Yang dimaksud dengan nada itu apa? Nada adalah titik-titik. Nah, nada adalah titik-titik. Apa nada tadi? Ibu tadi sudah jelas tentang nada. Nada itu apa? Silakan, ya. Alfa sudah selesai, sudah sampai di nomor berapa Alfa? Nomor 3. Silakan. Nomor 6. Nada adalah titik-titik. Ibu tadi sudah jelas tentang nada, ya. Tentang nada 1 ketuk, tentang nada 2 ketuk, ya. Silakan. Belum? Nah, silakan dilanjutkan. Tasya sudah? Belum. Nah, silakan lanjutkan. Jason. Nah, kalau ada yang sudah selesai, kumpul. Baskom itu termasuk benda apa ya? Kalau tahu jawabannya isi. Jangan saling bertengkar. Ini pekerjaannya secara individu, bukan secara kelompok seperti tadi. Ya, sudah. Nah, tidak boleh diskusi. Bukan seperti tadi kita diskusi secara kelompok. Sekarang kita kerja masing-masing. Kalau tahu jawabannya, langsung dituliskan di lembaran itu, ya. Nah, silakan. Bisa sudah selesai. Nah, nomor 6. Nomor 6, nada itu apa? Nada adalah titik-titik. Nah, silakan. Ada yang sudah nomor 6? Sudah. Sekarang di nomor 7. Nomor 7, nada panjang adalah nada titik-titik. Bunyi nada panjang adalah titik-titik. Nah. Nada panjang itu nada yang bagaimana? Begitu maksudnya.
Hmm. Silakan, jangan berdiskusi, kerja masing-masing. Ini sudah selesai. Silakan. Kalau dia sudah selesai, dikumpulkan di mejanya itu di depannya. Nomor 8 nada pendek adalah titik-titik. Sudah selesai? Nomor 7, nada yang panjang itu adalah nada yang bagaimana maksudnya? Baik, silakan kumpul, silakan kumpul. Silakan dikumpulkan sini, silakan berikan nilai ya. Hasil pekerjaannya. Baik, ya. Baik. Silakan kumpul ke sini. Baik, silakan bagi kembali hasil pekerjaannya. Itu sudah beri nilai ya. Telan, Jika, Dean, yang ini, Citra, yang ini, yang ini, karena tidak ada namanya. Yang ini punya siapa? Tirsa. Yang ini karena tidak ada namanya. Yang ini Jason. Yang ini kalau yang ini Riano. Silakan. Baik, Ibu Monse, yang dapat nilai 80 angkat tangan. Angkat tangan. Ada 6 orang. Yang tepuk tangan. Yang dapat nilai 70 berapa orang?
ini. Hari ini kita belajar apa tadi? Belajar tentang apa? Materi. Belajar tentang apa? Materinya tentang apa? Tentang benda padat, benda cair, kan? Benda lalu tentang menentukan nada panjang dan nada pendek dalam nadi, ya. Itu tadi materinya. Semua sudah paham? Nah, karena tadi di evaluasinya tuh ada yang dapat nilai 480, ada beberapa yang dapat nilai 40, ya. Berarti itu belum mencapai di KKM. Nanti akan ibu beri remedial, ya. Nah, baik, selanjutnya sebelum menutup pelajaran kita hari ini, dengar ke sini Rohit, kita bernyanyi bersama. Ada yang tahu lagu Dindur Dandur? Lagu Manggarai Dindur Dandur. Ibu nyanyi dulu, nanti baru kita nyanyi bersama, ya. Nanti baru anak-anak ikuti saya, ya. Nah, Dindur Dandur. Nah, ibu akan bernyanyi. Dindur dandur lakone sing baru, diri kita dindur dandur, hidup to gesai bukan boleh. Lagunya nanti seperti itu. Sekarang berdiri kita bernyanyi bersama, ya. Nah, kita berdiri bernyanyi bersama. Yang mau goyang silakan goyang, ya. Nah, 1, 2, 3. Dindur dandur lakone sing baru, diri kita dindur dandur. Sekian, silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalian hebat hari ini, kalian luar biasa, ya. Nah, apa yang ibu jelaskan, anak-anak sekalian bisa memahaminya dan bisa kalian bisa mengerjakan soal yang ibu berikan tadi di akhir, ya. Nah, baik, sekian saja pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa. Karena di awal tadi kita berdoa, berarti di akhir juga kita harus berdoa. Sekarang gantian. Kalau tadi yang memimpin kita perempuan, di penutupnya satu orang laki-laki. Saya minta Riano, silakan memimpin kita dalam doa. Berdiri, ayo berdiri kita berdoa penutup. Silakan. Terima kasih kepada Riano. Sekarang silakan. Baik, ya. Nah, besok tetap datang sekolah seperti biasa, menggunakan pakaian yang rapi. Pulang ke rumah karena ini adalah musim hujan, tidak boleh bermain di luar rumah pada saat hujan, ya. Jangan sampai seperti teman kita tadi, siapa? Ari, ya, dengan Nadia tidak datang sekolah karena sakit, ya. Jadi anak-anak itu minta jangan dulu. Nah, belum pulang, ya. Pulang ke rumah pada saat hujan tidak boleh bermain di luar rumah, ya. Tetap di dalam. Ada buku silakan baca, ada PR silakan dikerjakan, ya. Nah, besok tetap datang sekolah berpakaian rapi, jangan lupa membawa buku dengan ballpoint, ya. Nah, sekarang silakan pulang. Selamat siang, sampai jumpa besok. Silakan pulang. Selamat tinggi. Masuk Oke, masuk.